Islam atau Al-Adaliyah Syariah. Sumber-sumber hukum Islam adalah petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia yang berdasarkan ajaran Islam. Sumber-sumber hukum tersebut yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Seperti yang tertera dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalikal khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di dalam ayat tersebut, perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Berarti, perintah untuk menaati Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perintah untuk menaati ulil amri menurut Abdul Wahab Khalaf adalah perintah untuk mengikuti ijma atau kesepakatan para ulama atau mujtahidin. Adapun perintah untuk mengembalikan perselisihan umat Islam kepada Rasulnya adalah perintah untuk melakukan qiyas. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kata Al-Quran sudah tidak asing lagi di telinga setiap umat manusia, bahkan non-muslim sekalipun. Menurut bahasa Al-Quran artinya bacaan, dan menurut istilah usul fikih artinya kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pertama kali diturunkan di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad sedang menyendiri atau dinamakan ikhtilah dan mengasihkan diri atau dinamakan uzlah. Begitu pula lafaznya berasal dari Allah secara langsung, tidak seperti hadis qudsi di mana maknanya berasal dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mengandung 3 hal pokok, yaitu 1. Hukum-hukum akidah atau ahkam i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf. 2. Hukum-hukum akhlak atau ahkam khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pedoman hidup bagi setiap mukallaf untuk mencari keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan. 3. Hukum-hukum amaliyah atau ahkam a'maliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pedoman hidup bagi mukallaf dalam untuk setiap tindakan dan perbuatan beramal sehari-hari. Hukum ini sering dimaknai sebagai hukum syariat. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu A. Ahkamul ibadat atau mengatur tentang hukum minallah seperti sholat, zakat, puasa, haji, nazar, dan ibadah lainnya yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua, Ahkamul muamalat mengatur tentang hablum minan nas. Hukum ini ada dibagi menjadi beberapa cabang berikut. Pertama, ahkamul ahwalis syakhriyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan keluarga seperti peminangan, akad nikah, hubungan suami istri. 2. Ahkamul madaniyah, hukum perdana, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu maupun kelompok yang membahas kekayaan serta haknya seperti jual beli, sewa menyewa, menggadaikan, utang piutang, dan lain. Ahkamul jinayat, hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh mukallaf sebagai sanksi pidananya. Hukum ini ditetapkan untuk memelihara ketentraman hidup umat manusia seperti qisas, kifarat, dan diyah. Ahkamul mufaroat, hukum atau hukum acara, hukum yang mengatur tentang kesanggupan melaksanakan keadilan antar umat manusia bagi lembaga hukum. Ahkamul dusturiyah atau hukum-hukum perundang-undangan, artinya hukum yang berkaitan dengan undang-undang dan dasarnya, berisi batasan bagi hakim dan terdakwa, penetap hak-hak pribadi dan masyarakat. Ahkamul dauliyah
atau hukum kenegaraan, yaitu mengatur hubungan antar negara-negara Islam dan non-Islam serta pergaulan antar manusia Muslim dengan non-Muslim. Ahkamul istishadiyah wal maniyah, yaitu atau hukum ekonomi dan harta-harta benda, yaitu hukum yang berkaitan dengan hak-hak fakir miskin dan sumber kekayaan, mengatur hubungan keuangan antar pihak yang kaya dengan yang miskin. Sunnah sebagai sumber hukum syariat. Sunnah adalah segala sesuatu yang asalnya dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdir. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia harus menaati Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, fama tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang menaati Rasulullah, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Sunnah dibedakan menjadi 3 hal. 1. Sunnah qauliyah, berbentuk ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi tuntunan, petunjuk syarak, peristiwa, anjuran, perintah, dan larangan. Contoh, qala Rasulullah SAW, innal mu'minina lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'du ba'da. Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. 2. Sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh, shallu kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik ibn Huwairis. 3. Sunnah taqririyah, berupa segala ketetapan Nabi Muhammad SAW. An Khalid bin Al-Walid annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa'utiya bi dabbi mahnaut fa'ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma biyadihi faqala ba'dul niswah akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu ay yaqul faqalu huwa dabbu ya Rasulullah farafa'a yadah faqultu ahram huwa ya Rasulullah faqalu la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afah qala Khalid fajtarartahu fa akaltah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yandur, rawahul Bukhari. Dari Khalid bin Walid diriwayatkan, sesungguhnya ia masak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Maimunah, lalu disajikan daging dhab panggang. Rasulullah menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Berkatalah sebagian wanita yang ada di rumah, beritahukanlah kepada Rasulullah apa yang dimakannya. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, itu adalah daging dhab. Rasulullah menarik kembali tangannya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Beliau menjawab, tidak, tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku, sehingga aku merasa jijik padanya. Khalid berkata, aku pun mencuilnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW memperhatikanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ditinjau dari segi kehujahan, sunnah adalah penguat atau penegas ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau belum detail, dan sebagai bentuk hukum baru yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dalam sunnah ada istilah sanad. Sanad merupakan jalan penghubung antara perawi-perawi yang meriwayatkan matan hadis dari sumber yang pertama. Pembagian sunnah berdasarkan sanad ada 3, yaitu 1. Sunnah mutawatirah adalah sunnah yang kecil kemungkinan bagi para perawinya untuk berbohong, karena jumlah mereka yang banyak, jujur, dan berbeda tempat tinggalnya. 2. Sunnah masyurah adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, 2 orang, atau sekelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan sunnah mutawatir, namun tidak mungkin untuk mengadakan kebohongan. 3. Sunnah ahad adalah sunnah yang mempunyai 1 atau 2 sanad berlainan. Mengenai periwayatannya, bisa dari 1 atau 2 orang sanad yang berlainan. Sunnah atau hadis ahad ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih
Apabila perawinya memiliki ingatan yang kuat, jujur, perawinya tidak putus-putus, isi keterangannya tidak cacat, dan tidak ada perbedaan antara perawi lainnya. Hadis hasan, apabila persyaratannya kurang dari 5 hal yang sudah disebutkan dalam hadis hasan di atas. Hadis dhaif, apabila memiliki persyaratan yang paling sedikit. Ijma' sebagai sumber hukum Islam. Menurut bahasa, ijma' artinya kesepakatan tekad terhadap suatu persoalan. Menurut istilah usul fikih, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masalah setelah Rasulullah wafat. Kata Muhammad Abu Zahroh, para ulama sepakat bahwa ijma' adalah sah untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Ijma' tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah masih hidup, karena setiap ada masalah yang belum jelas hukumnya akan dikembalikan langsung kepada Rasulullah SAW. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat ijma' ada 3, yaitu 1. Yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. 2. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, berpendirian kuat terhadap agamanya. 3. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Dan untuk syarat seorang menjadi mujtahid adalah paham makna Al-Quran beserta asbabun nuzulnya, mengetahui as-sunnah, mengetahui nasih dan mansukh, mengetahui ilmu dirayah hadis dan bahasa Arab. Selain dari syarat berlangsungnya ijma', ada pula rukunnya. Untuk yang sudah disepakati ulama usul fikih, rukun ijma' ada 4, yaitu 1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid. 2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. 3. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. 4. Hukum syara' yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Apabila semua mujtahid telah setuju atau sependapat terhadap keputusan hukum yang diijtihadkan, maka ijma' tersebut dapat dijadikan sebagai hujah. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh mujtahid yang ada disebut dengan ijma' sahih. Namun, apabila ada sebagian mujtahid yang tidak setuju atau tidak merespon terhadap pendapat mujtahid lainnya, maka ijma' tersebut belum dapat dijadikan sebagai hujah. Ijma' yang belum disepakati oleh seluruh mujtahid disebut dengan ijma' sukuti. Imam Al-Amidi, ahli usul fikih dari mazhab Syafi'i, dan Ibnu Hajib, ahli usul fikih dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesepakatan seperti ini tidak dikatakan ijma', tetapi dapat dijadikan hujah, yang sifat kehujahannya masih bersifat zanni atau tidak kuat. Contoh ijma' adalah diadakannya azan dan iqamah 2 kali pada saat sholat Jumat, dan pertama kali dilakukan pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antar keduanya. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Wahab Az-Zuhaili, adalah menghubungkan menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Rukun-rukun qiyas. 1. Asal, yaitu masalah pokok atau sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau masalah yang menjadi ukuran. 2. Hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasar nas, dan hukum itu juga yang akan ditetapkan pada faro seandainya ada persamaan ilatnya. 3. Far'u atau masalah cabang, yaitu sesuatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Ilat, sesuatu yang menjadi alasan pensyariatan hukum, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum. Macam-macam qiyas. 1. Qiyas aula, bahwa ilat yang terdapat pada far'u lebih utama daripada ilat yang ada pada asal. 2. Qiyas munawi,
di mana ilat yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan ilat yang terdapat pada asal. 3. Qiyas al-adna. Qiyas al-adna karena ilat yang ada pada cabang lebih rendah dari ilat pada asal. 4. Qiyas jali. Qiyas jali yaitu qiyas yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut. Tetapi berdasarkan penelitian kuat, dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara asal pokok dan cabang dari segi kesamaan ilatnya. 5. Qiyas kahfi didasarkan atas ilat yang diistimbatkan dari hukum asalnya.